Ya, walaupun masih tahun depan, pesta demokrasi tahun politik 2024 dimulai, namun kini gemanya sudah mulai terasa di mana-mana. Di berbagai penjuru wilayah Indonesia, 3 nama capres juga sudah saling mengudara, ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan terakhir juga ada Anies Baswedan. Kira-kira mana yang lebih unggul menurut sejumlah survei? Kita lihat di siang hari dalam Ganjar dan Prabowo salip-salipan, Anies kedodoran. Nah, ini kita mengamati yang pertama hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, di mana memperoleh hasil Prabowo Subianto berada di urutan teratas dari 2 calon presiden lainnya, yaitu ada Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Dengan survei menggunakan random digit dialing pada 1.230 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, membuahkan hasil secara elektabilitas Prabowo Subianto lebih unggul 38% di urutan pertama, Ganjar Pranowo 34,2%, di urutan kedua dan ketiga ada Anies Baswedan dengan perolehan secara elektabilitas di angka 18,9% atau jauh tertinggal begitu ya dari angka-angka ini. Dan memang Anda memperhatikan dari 2 calon ini, Anies paling jauh angkanya di 2 angka ini di 30-an persen, Anies masih di belasan persen saja. Apalagi saat ini dukungan juga sudah mulai timbul begitu ya dari relawan pendukung Jokowi dan juga Gibran Rakabuming untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI selanjutnya. Apakah hal ini menunjukkan relawan Jokowi juga sudah mulai terpecah ke 2 nama besar, yaitu Prabowo dan juga Ganjar? Dan pastinya semakin seru saja untuk dicermati kelanjutan dari kemesraan yang terjadi ini. Lalu bagaimana dengan survei dari lembaga lain antar ketiga nama calon presiden di 2024 ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada yang mengamati survei lainnya atau selanjutnya CNBC Indonesia juga mengamati survei yang dilakukan oleh SMRC atau di sini Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas ketiga capres, di mana dalam survei tersebut nama Ganjar Pranowo unggul dan berada di posisi teratas dari kedua bakal capres lainnya Prabowo dan juga Anies Baswedan. Dalam survei yang dilakukan dengan metode yang sama yaitu RDD menggunakan sebanyak 909 responden yang dipilih secara acak membuahkan hasil survei Ganjar unggul 37,9%. Di urutan kedua ada Prabowo yang memperoleh hasil 33,5%. Lagi-lagi Anies Baswedan di posisi terakhir atau berada di angka 19,2% saja. Dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan juga SMRC, di sini memang ada sedikit gambaran begitu ya secara elektabilitas. Saat ini nama Prabowo dan juga Ganjar Pranowo memang lebih unggul ketimbang Anies Rashid Baswedan. Tapi pendukung Anies jangan panas dulu, 2024 juga masih lama dan moga-moga ada perubahan elektabilitas begitu ya untuk Pak Anies. Nah, di sini memang bicara terkait perubahan, tentunya masyarakat Indonesia juga sangat menanti perubahan-perubahan ke arah Indonesia menjadi lebih baik pastinya. Lalu apa saja kira-kira PR untuk presiden selanjutnya dari sisi perekonomian bangsa? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada kita mengamati PR atau apa sih yang kiranya tugas besar yang akan diampu oleh Presiden di periode selanjutnya, di mana menurut ekonom senior Faisal Basri, Presiden RI selanjutnya akan dihadapkan dengan 3 permasalahan utama dari sisi perekonomian bangsa. Yang pertama adalah persoalan terkait pertumbuhan ekonomi RI atau PDB-RI yang mana Anda diperhatikan trennya hanya bergerak stagnan saja begitu ya di level 5%-an saja. Padahal apabila Indonesia memiliki mimpi untuk menjadi negara maju pada 2045 nanti, harusnya PDB-RI sudah berada di kisaran angka 6 hingga 7% per tahunnya. Inilah yang perlu menjadi perhatian bagi siapapun capres yang akan terpilih nanti dan duduk di kursi RI 1. Dan yang kedua atau kita lihat PR yang kedua dari sisi industri, Faisal Basri juga mengatakan bahwa memang di sini masih minim sekali kontribusinya terhadap PDB-RI atau sektor industri masih minim kontribusinya. Nah, Anda kita mengatakan juga atau melihat berdasarkan data BPS hingga kuartal pertama 2023, andil sektor industri pada PDB masih di angka 18,75% saja. Padahal di awal 2020 lalu kalau memang Anda ingat, angkanya masih di angka 19,87%. Hal ini menunjukkan ada penurunan tingkat kontribusi sektor industri terhadap PDB-RI. Anda memang bisa digenjot begitu ya sektor industrinya, pastinya juga PDB kita akan ikut terangkat. Dan yang terakhir,
Untuk masalah perekonomian yang mana harus dibereskan adalah terkait besarnya biaya investasi baru di pemerintahan Jokowi yang mana juga terus naik dari 4,5 menjadi 7,3 ICOR-nya. Misalnya saja untuk membangun sebuah jembatan begitu ya. Nah ini juga dibutuhkan modal lebih banyak dan Faisal Basri mengindikasi ada kebocoran yang dahsyat dalam proyek-proyek tersebut. Perlu diusut begitu. Nah, walaupun memang PR-nya banyak sekali bagi presiden selanjutnya, semoga bukan hanya melanjutkan program besar Pak Jokowi saja begitu ya, tapi juga harus memiliki inovasi sendiri dan membuat program-program tersebut berjalan dengan optimal.